Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 5? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar IPA tema 2. Materinya adalah alat pernapasan pada hewan. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas loh. Tidak hanya manusia tapi juga hewan. Hewan apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, sistem pernapasan pada hewan. Ada cacing tanah. Di sini cacing tanah itu bernapasnya dengan menggunakan permukaan kulit. Jadi pada cacing tanah, kulit cacing tanah selalu terlihat basah ya, karena itu digunakan untuk bernapas. Yang kedua, serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Kemudian ikan di dalam air bernapas dengan menggunakan insang. Yang keempat, amfibi atau katak bernapas dengan paru-paru dan kulit yang lembab. Ini untuk katak yang dewasa. Sedangkan katak ketika masih kecil di dalam air dalam bentuk berudu, katak kecil atau berudu tersebut bernapas dengan menggunakan insang. Kemudian yang kelima ada reptilia. Reptilia seperti buaya, kadal gitu ya, dan sejenisnya bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian burung bernapas dengan paru-paru dan mamalia juga bernapas dengan paru-paru. Cacing tanah. Nah, ini adalah bentuk dari sistem pernapasan pada cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nih, jadi ada pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dari hasil respirasi cacing ya, yang prosesnya itu keluar dan masuknya melalui kulit. Kemudian ini serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu saluran halus yang beredar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Ya, ini jadi oksigen masuk melalui stigma. Jadi dia nggak lewat hidung ya, lewat stigma. Kemudian diedarkan melalui trakea, kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya ikan. Ikan yang berada di dalam air pastinya bisa bernapas karena air itu mengandung oksigen. Air yang mengandung oksigen tersebut masuk melalui mulut ikan, kemudian mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Insang merupakan alat pernapasan ikan yang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Pada insang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ya, kalian bisa melihat letak insang jika ke bagian kepalanya ikan ini kalian buka seperti ini. Nah, ini akan terlihat seperti lembaran-lembaran tipis. Nah, ini yang disebut dengan insang. Selanjutnya amfibi atau katak. Amfibi atau katak mempunyai 2 tahap hidup. Yang pertama di air, kemudian setelah dewasa di darat. Ya, di air itu ketika katak masih kecil yang disebut dengan berudu, katak bernapas dengan insang, kemudian ketika di darat sudah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan kulit yang lembab. Ya, di manakah letak insang? Nih, di sini ya, letak insangnya ada di bagian badannya, lapisan kulit tumbuh di atas. Kemudian ketika dewasa, katak bernapas melalui hidung, kemudian masuk ke paru-paru. Selanjutnya reptilia. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Udara masuk ke lubang hidung, ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Contoh hewan reptilia yaitu ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Nah, khusus ya di buaya ini dapat menahan napas di dalam air hingga 3 jam, di mana mulut buaya terdapat jaringan yang dapat menutup lubang tenggorokannya sehingga air tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya burung.
burung proses pernapasannya, ya kalau inhalasi itu berarti udara masuk ya, udara masuk ke dalam burung. Atau inspirasi, pada waktu inspirasi udara masuk ke paru-paru dan pundi-pundi udara. Kemudian waktu ekspirasi atau ekshalasi, ini udara mengalir dari pundi-pundi udara menuju ke paru-paru. Ketika burung terbang melayang tanpa mengepakkan kedua sayapnya, burung tersebut berkesempatan mengisi kembali pundi-pundi udaranya. Ketika burung hinggap, burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Adapun jalannya pernapasan pada burung yang terbang atau tidak terbang yakni sebagai berikut. Udara masuk melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, pundi-pundi udara, paru-paru keluar melalui hidung. Jadi di manakah letak pundi-pundi udara? Nah, di sini. Jadi pundi-pundi udara digunakan bernapas oleh burung pada saat burung terbang. Pundi-pundi udara membantu pernapasan burung pada saat terbang. Pundi-pundi udara berfungsi menampung udara yang kaya dengan oksigen untuk pernapasan dan udara yang kaya dengan karbon dioksida untuk dibuang. Selanjutnya mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu dan memiliki rambut. Pernapasan yang dilakukan oleh hewan mamalia sama dengan pernapasan yang dilakukan oleh manusia. Untuk melakukan proses pernapasan, hewan mamalia akan melakukannya dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga ke paru-paru yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Mamalia yang hidup di air juga bernapas dengan paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Nah, ini seperti lumba-lumba atau paus. Jadi ketika muncul ke permukaan, paus mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air. Setelah itu, paus menghirup udara sebanyak-banyaknya hingga paru-parunya penuh dengan udara, baru dia masuk atau kembali lagi ke dalam air. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami. Sampai kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.